Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, di mana video sebelumnya itu yang menjelaskan tentang diagram WBS atau diagram Work Building Structure. Nah, video kali ini materinya yaitu sumber daya manusia dan organisasi tata kelola, dan juga akan menjelaskan tentang tabel estimasi anggaran biaya proyek sistem informasi. Kasus yang digunakan merupakan pengembangan proyek sistem informasi penjualan mebel berbasis web pada Mebel Angkasa Pekalongan. Untuk SDM dan OTK-nya ada project manager, kemudian tenaga ahli, di mana tenaga ahli ini yaitu ada sistem analis, bisnis analis, database designer, kemudian ada programmer. Untuk bagian staffnya ada staff administrator dan juga staff supporting, kemudian ada user testing, di mana mereka ini mengerjakan tugas sesuai dengan keahlian mereka masing-masing, yang akan dijelaskan secara rinci, secara detail pada materi tabel estimasi anggaran biaya proyek. Kasus yang diambil untuk SDM dan OTK ini masih sama dengan di video sebelumnya, yaitu sistem informasi penjualan mebel Untuk tujuan dari pengembangan sistem ini yaitu untuk menganalisa kebutuhan informasi dan merancang aplikasi perangkat lunak untuk meminimalkan kelemahan sistem yang ada sebelumnya yang berada di dalam ruang lingkup penjualan dan pemesanan pada Mebel Angkasa Pekalongan ini, dan juga untuk meningkatkan layanan informasi kepada para pelanggan. Sasarannya yaitu pemilik perusahaan, karyawan, dan juga pelanggan. Nah, dalam kasus ini menggunakan metode waterfall, di mana metode waterfall ini terdiri dari 5 tahap, yaitu pertama ada perancangan sistem, desain sistem, implementasi, integrasi, dan pengujian. Kemudian ada operasi dan pemeliharaan atau maintenance. Selanjutnya yaitu tabel estimasi anggaran biaya proyek sistem informasi, di mana tasnya pertama itu ada menyiapkan daftar pertanyaan, membuat janji, menyiapkan lokasi wawancara, di mana ini akan dilaksanakan oleh para staf ahli dengan estimasi biaya gajinya sebesar Rp100.000 dan estimasi hari selama 2 hari. Kemudian mendapatkan konfirmasi persetujuan untuk melakukan wawancara. Kemudian ada melakukan wawancara dengan estimasi biaya gajinya sebesar Rp50.000, estimasi harinya selama 1 hari, kemudian membuat dokumentasi hasil wawancara dengan ahli staf administrator, estimasi harinya selama 1 hari dan dengan gaji sebesar Rp50.000, kemudian membuat surat izin observasi. Ini akan dibuatkan oleh sistem staf administrator, kemudian mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara dan observasi. Ini akan dibuatkan oleh bagian staf administrator dengan estimasi biaya gajinya sebesar Rp50.000 dan estimasi hari selama 1 hari. Kemudian
membuat flowchart prosedur proses sistem penjualan. Flowchart ini akan dibuat oleh bisnis analis dengan estimasi gajinya sebesar Rp100.000 dan estimasi hari selama 2 hari. Dan selanjutnya membuat dokumentasi hasil prosedur proses sistem penjualan. Akan dibuatkan oleh bagian staf administrator dengan estimasi biaya sebesar Rp50.000 dan estimasi waktunya itu selama 3 hari. Kemudian ada task menganalisa peluang sistem penjualan, mendefinisikan peluang sistem penjualan, dan merumuskan peluang sistem penjualan. Ini ahlinya itu bagian bisnis analis dengan estimasi biaya gajinya itu sebesar Rp200.000 masing-masing task. Nah, dengan masing-masing estimasi waktunya itu selama 2 hari. Kemudian membuat hasil peluang sistem penjualan dan menganalisis masalah pada sistem penjualan. Membuat hasil analisis masalah. Ini juga akan dibuatkan oleh bisnis analis. Kemudian membuat dokumentasi hasil analisis masalah. Ini akan dibuatkan oleh bagian staf administrator. Selanjutnya itu mengidentifikasi lingkup proses proyek sistem penjualan. Memecah lingkup proyek, merumuskan lingkup proyek. Ini juga akan dilakukan oleh bisnis analis dengan estimasi gaji dengan masing-masing task ini sebesar Rp65.000. Kemudian dibuatkanlah dokumentasi hasil rumusan lingkup proyek ini. Selanjutnya itu ada mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan sistem. Pengumpulan data ini akan dilakukan oleh sistem analis dengan estimasi biaya gajinya itu sebesar Rp100.000 per hari dan estimasi harinya itu selama 3 hari. Kemudian mempelajari hasil investigasi awal, mempelajari hasil dokumentasi hasil analisis masalah, menentukan kebutuhan sistem, menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Ini yang juga akan dilakukan oleh sistem analis untuk mempelajari hasil investigasi awal ini. Diberikan estimasi waktunya selama 4 hari dan gajinya itu per harinya Rp200.000. Dan mempelajari dokumentasi hasil analis masalah ini juga Rp200.000 per hari selama estimasi waktunya itu selama 4 hari. Kemudian menentukan kebutuhan sistem dengan estimasi biaya gajinya itu Rp150.000 dan untuk estimasi waktunya itu juga selama 4 hari. Kemudian menganalisis kebutuhan fungsional dan fungsional ini, biaya gajinya itu Rp200.000 per hari dengan estimasi waktu selama 3 hari, dan menentukan kebutuhan fungsional dan fungsional sistem. Kemudian juga akan membuat rincian kebutuhan fungsional dan fungsional sistem, di mana masing-masing task ini estimasi biaya gajinya itu Rp150.000 per hari dengan estimasi waktunya selama 2 hari masing-masing task. Kemudian membuat dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan pengembangan sistem. Nah, dokumentasi ini dibuatkan oleh staf administrator, di mana biaya gaji per harinya itu Rp50.000 dan estimasi biayanya itu selama 2 hari. Estimasi harinya itu selama 2 hari. Kemudian mengumpulkan data untuk menganalisis keputusan. Ini ahlinya itu bagi sistem analis dengan estimasi biaya gaji itu per hari sebesar Rp100.000 dan estimasi waktunya itu selama 3 hari. Dibuat 3 hari karena agar data yang didapatkan itu lebih banyak dan lebih akurat. Kemudian biaya konsumsi juga biaya transportasinya itu juga akan ditanggung, di mana diberikan untuk biaya konsumsinya itu sebesar Rp125.000 untuk satu kali konsumsi. Kemudian juga akan diberikan biaya transport, di mana satu kali berangkat itu sebesar Rp50.000. Jadi jika pulang pergi itu Rp100.000 jumlahnya. Selanjutnya mempelajari hasil analisis kebutuhan sistem dan merumuskan kandidat pengembangan sistem.
mempelajari hasil analisis kebutuhan sistem ini, ahlinya itu sistem analis, dengan estimasi gaji per harinya Rp200.000, estimasi waktunya juga selama 3 hari. Kemudian merumuskan kredit pengembangan sistem ini juga sistem analis ahlinya, dengan estimasi biayanya itu sebesar Rp200.000. Selanjutnya mengumpulkan dokumentasi solusi-solusi yang sudah ditawarkan. Ini akan dibutuhkan oleh staf administrator dengan biaya gaji per harinya itu Rp50.000 dengan estimasi harinya selama 2 hari. Selanjutnya menganalisis kinerja pengembangan sistem. Ini ahlinya itu sistem analis dan dengan biaya gajinya itu per hari sebesar Rp200.000 dengan estimasi harinya itu selama 4 hari. Kemudian mendefinisikan kandidat pengembang dan merumuskan hasil final rekomendasi kandidat pengembang sistem. Ini dengan biaya gajinya itu sebesar Rp200.000 dan estimasi harinya itu 5 hari. Kemudian membuat dokumentasi hasil rekomendasi kandidat pengembang sistem. Ini akan dibuat oleh bagian staf administrator dengan gaji per harinya itu Rp50.000 dan diberi estimasi waktunya selama 2 hari. Untuk perlengkapan ATK dan biaya konsulnya juga sudah ditanggung. Dengan perlengkapan ATK diberikan budget sebesar Rp100.000. Kemudian merumuskan tingkat kelayakan pengembangan sistem. Ini ahlinya yaitu sistem analis dengan gaji per harinya itu Rp200.000 dan untuk estimasi waktunya itu selama 4 hari. Kemudian pembahasan rapat di mana ini akan dilaksanakan oleh staf ahli dan bagian pihak klien, di mana ini pada untuk gajinya masing-masing. Untuk bagian staf ahli itu sebesar Rp200.000 dan juga ini untuk bagian dari pihak kliennya itu sebesar Rp100.000. Biaya konsumsinya juga sudah ditanggung. Untuk satu orang konsum satu orang itu sebesar Rp50.000, dan juga untuk biaya transportasinya untuk satu orang itu masing-masing Rp50.000. Untuk satu kali berangkat Rp50.000, jadi satu orang itu memiliki uang transport sebesar Rp100.000. Kemudian menganalisa tingkat kelayakan pengembangan sistem dan penentuan tingkat kelayakan pengembangan sistem, di mana dua proses ini akan dilakukan oleh bisnis analis dengan masing-masing biaya gaji per harinya itu Rp100.000 dan dengan estimasi waktunya itu selama 2 hari untuk masing-masing task. Kemudian membuat dokumentasi hasil rapat penentuan kelayakan pengembangan sistem. Ini juga akan dibuatkan oleh bagian staf administrator. Selanjutnya menentukan kandidat sistem terpilih. Ini akan ditentukan oleh sistem analis dengan estimasi biaya gajinya itu sebesar Rp150.000 dan untuk estimasi harinya itu diberikan selama 2 hari. Kemudian merancang desain diagram dekomposisi, di mana ini akan dirancang oleh sistem analis dengan gaji per harinya itu sebesar Rp200.000. Kemudian ada membuat desain diagram dekomposisi, merancang logika penyimpanan data, kemudian membuat logika penyimpanan data dan merancang logika proses usulan, dan juga membuat logika proses usulan, di mana pada masing-masing task ini diberikan estimasi biaya per hari, estimasi biaya gaji per harinya itu sebesar Rp200.000. Dengan masing-masing estimasi waktunya itu ada 7 hari, ada yang 10 hari, ada juga 12 hari. Kemudian membuat flowchart diagram dan juga merancang skema database dan membuat skema database. Nah, merancang skema database dan membuat skema database ini akan dibuatkan oleh database designer, di mana estimasi biaya gaji dari 2 task ini itu sebesar Rp250.000 dengan estimasi waktu diberikan selama 10 hari. Kemudian menentukan bahasa pemrograman. Nah, menentukan bahasa pemrograman yang akan digunakan pada sistem ini akan
ditentukan oleh programmer. Kemudian membuat pseudocode, penerapan pseudocode, membuat tampilan sistem. Nah, ini akan dibuatkan oleh programmer juga, dimana untuk membuat pseudocode ini estimasi biaya gajinya itu sebesar 350 hari dengan estimasi waktunya selama 20 hari, dan penerapan pseudocode ini juga estimasi biaya gajinya itu sebesar Rp300.000 dengan estimasi waktunya itu diberi selama 30 hari. Dan membuat tampilan sistem ini estimasi biaya gajinya itu sebesar Rp400.000 dengan estimasi waktunya itu sebesar 60 hari. Kemudian melakukan uji coba alpha system. Ini user testing, staff ahlinya itu user testing, untuk ahlinya itu staff testing dengan estimasi biaya gajinya itu sebesar Rp300.000 dan estimasi waktunya itu sebesar selama 2 hari. Kemudian melakukan uji coba beta pada sistem. Ini juga akan dilakukan oleh user testing dengan estimasi biaya gajinya itu sebesar Rp300.000 dan estimasi waktunya itu selama 2 hari. Kemudian membuat janji dengan tim pengembang, menyiapkan lokasi dan ruang rapat, menyiapkan akomodasi rapat. Ini akan dilakukan oleh para staf ahli. Kemudian membuat dokumentasi hasil rapat. Dokumentasi hasil rapat ini akan dibuatkan oleh bagian staf administrator dan juga staf supporting. Kenapa staf administrator juga staf supporting? Karena dokumentasi yang akan dibuatkan ini lumayan banyak, maka digabunglah kedua staf ini untuk membuat dokumentasi. Kemudian mengumpulkan dokumentasi testing, mengumpulkan dokumentasi. Selanjutnya itu ada task pengadaan perangkat pendukung, akan dikerjakan oleh bagian staff supporting, dan juga instalasi sistem informasi dilakukan juga oleh staff supporting dengan estimasi biaya gaji per hari yang sebesar Rp200.000. Kemudian implementasi jaringan sistem informasi juga staff supporting dengan estimasi biaya gaji per harinya itu juga sebesar Rp200.000. Kemudian konversi sistem informasi dengan estimasi biaya gaji sebesar Rp150.000 juga dikerjakan oleh bagian staff supporting dengan estimasi waktu itu selama 10 hari. Kemudian training kepada end user juga dilakukan oleh staff supporting dengan estimasi biaya gaji sebesar Rp200.000 dan estimasi waktu training ini diberikan selama 5 hari. Kemudian terakhir itu membuat dokumentasi implementasi sistem, di mana dokumentasi ini akan dibuatkan oleh bagian staf administrator dengan estimasi biaya gajinya itu sebesar Rp200.000 dan estimasi waktunya diberikan selama 5 hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan kekurangan yang terdapat pada video ini, silakan komen di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.